Assalamualaikum, welcome back to my channel. Jumpa lagi bareng aku, Asia. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia. Oke teman-teman, hari ini sore hari. Ini tuh jam 6 tuh, jam 6 lebih 10. Dan tapi di luar itu masih panas karena di sini tuh masih summer. Sekarang ini lagi puncaknya summer kayak gitu. Jadi kalau adanya itu sekitar setengah 8, jam 7 lebih seperempat kayak gitu ya. Nah kebetulan teman-teman, hari ini aku tuh mau sedikit cerita-cerita, chit-chat ya. Karena di sini tuh sekarang aku ini mau pergi vaksin insya Allah, tapi nggak tahu bisa apa enggak karena kemarin aku sudah mencoba ke sana dan di sana itu antriannya panjang banget. Sampai aku kemarin ngantri dari jam berapa, jam 8 malam sampai jam 10 itu masih panjang dan aku pulang karena panas juga ya. Di luar kan itu kayak bikin kemah-kemah kayak gitu ya, nggak di gedung gitu, nggak di dalam rumah sakit. Dan hari ini aku mau coba lagi, aku mau pergi lagi ke sana. Aku nggak tahu karena besok aku sudah harus mulai kerja, jadi aku sekarang harus berhasil, mudah-mudahan aku bisa divaksin. Ini vaksin di sini itu, ini aku vaksin booster untuk yang Sinovac. Karena dulu aku pakai Pfizer itu yang 2 kali udah, tapi setelah 6 bulan katanya harus divaksin kembali memakai vaksin Sinovac. Dan juga ini tanda di Al-Huson kayak gitu di HP aku tuh sudah tidak berfungsi karena aku harus itu lagi ya, harus vaksin kembali. Ya sedikit cerita teman-teman, di sini tuh sekarang ada peraturan baru mulai dari 2 hari yang lalu. Sekarang kami di sini tuh setiap supermarket, mall atau apapun publik, pokoknya tempat-tempat publik kayak gitu, di sini tuh harus memakai Green Pass. Apa itu Green Pass? Nah, teman-teman, ini dia Green Pass itu ya, seperti ini. Kalau udah dites, divaksin. Green Pass itu ya, jadi kita tuh kalau udah divaksin dan juga di tes swab test, nanti kalau kita negatif, nanti kita akan connecting, di scan barcode di HP kita itu namanya Al-Huson. Di situ nanti akan keluar green kayak gitu, warna green, warna hijau, berarti itu oke, kita negatif untuk 1 bulan. Dan setelah 1 bulan nanti kita tuh harus dites kembali, karena kalau tidak akan berubah menjadi warna merah. Ya ribet juga sebenarnya di sini tuh, kasihannya ya. Kadang kita tuh tidak bisa seenaknya masuk ke toko pakaian. Ya toko pakaian sih masih mending, kita tuh jarang ya beli pakaian. Tapi yang paling penting itu kan kita tuh juga kadang beli sembako apa-apa itu susah. Sekarang cuma bisa telepon aja warung atau order dari supermarket kayak gitu ya. Gampang-gampang susah hidup di Abu Dhabi itu ya teman-teman. Dan hari ini aku mau coba vaksin karena besok aku harus mulai kerja. Dan ini tuh aku nggak tahu bisa apa enggak, mudah-mudahan aku mau coba. Makanya aku perginya sekarang sebelum maghrib, karena kemarin pergi setelah maghrib itu nggak kebagian tempat sampai jam 10, kaki udah pegel. Nggak tahu lah ya, doain aja teman-teman. Dan juga sekarang itu di sini tuh kan pokoknya lagi susah bergerak banget. Semuanya itu harus ada Green Pass, kemana-mana, masuk ke restoran, beli apa-apa juga kecuali warung. Jadi kita itu merasa seperti susah untuk bergerak ya. Pemerintah di sini tuh pemerintah nggak ngobrak-ngabrik kayak di kita di Indonesia itu kan, diobrak-abrik di jalanan, di mana pakai masker pada divaksin begini. Di sini enggak, pokoknya cukup ditaruh peraturan di setiap tempat-tempat publiknya kayak gitu. Jadi otomatis semua orang harus mengikuti peraturan itu karena mereka tidak akan mendapatkan fasilitas kalau tidak mengikuti. Seperti itulah ya. Pemerintah di sini tuh begitu, pokoknya sistemnya itu simpel rumit kayak gitulah ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga sehat semuanya ya. Karena sekarang ini alhamdulillah sih di sini emang dengan ketatnya peraturan pemerintah itu di sini memang sekarang COVID-nya itu di sini alhamdulillah lumayan, tidak naik, nggak kayak di negara-negara lain, apalagi negara Indonesia kan sekarang masih belum stabil. Kalau di sini alhamdulillah karena pemerintahnya ketat, masih memberlakukan lockdown, tapi sekarang sudah dibuka lockdown ya, makanya tapi diganti dengan begitu kita kemana-mana harus memakai Green Pass. Jadi kita tetap aja tidak leluasa pergi kemana-mana. Begitulah hidup kita di sini ya, gampang-gampang susah teman-teman.
Oke, tapi segitu aja ya. Aku sekarang cita-citanya nanti aku akan coba lihat di sana aku bisa nge-vlog apa enggak. Kalau enggak ya mungkin sudahnya aja nanti di record ya kayak gitu. Aku kabarin bagaimana gitu. Karena aku yakin kalau di sana itu nggak boleh record ya. Mereka pasti nggak memperbolehkan gitu. Karena itu adalah fasilitas negara ya, fasilitas government. Kita harus menghargai dan kita harus mengikuti peraturan, apalagi kita seorang pendatang. Teman-teman, ini dia aku akan tunjukkan aplikasi Al-Hosn. Ini tuh kalau di Indonesia itu namanya aplikasi Peduli Lindungi ya. Nah, kalau di sini ini namanya Al-Hosn. Nah, ini dia udah tertera nama saya. Saya tinggal klik ini. Dan ini tampakannya seperti ini ya teman-teman. Ini dia Green Pass, di atasnya ada namanya Green Pass. Dan ini nama saya dan juga nomor ID saya. Dan ini tercantum 5 days PCR negatif. Artinya saya sudah tes PCR 5 hari yang lalu dan hasilnya negatif. Dan ini tuh tanda saya sudah divaksin. Di sini ada 3. Pertama tanggal 14 Juni dan kedua tanggal 4 Februari. Pertama 14 Januari dan kedua 4 Februari dan ketiga tanggal 22 Agustus ya. Dan ini di paling bawah ini adalah tanda kapan saya dites. Di sini kita akan kelihatan kapan negatif dan kapan positif, tapi saya di sini semuanya alhamdulillah negatif, tidak pernah ada positifnya. Dan ini tuh gunanya aplikasi ini tuh untuk apa? Ini tuh bisa digunakan di sini nyawa kita bisa dibilang, karena kita pergi kemana-mana harus punya ini, harus green seperti ini. Karena kalau yang positif itu di sini akan merah, tidak hijau. Jadi itu tidak bisa masuk ke mall, ke supermarket, ke rumah sakit, ke tempat-tempat public area, pokoknya tidak bisa. Jadi kita harus mempunyai ini. Kita harus barcode, ini scan barcode-nya dan kita nanti langsung liatin begini aja baru kita masuk kemana-mana ya. Nah, ini tujuannya kenapa harus divaksin ya, seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, aku juga infoin buat teman-teman mungkin yang di Abu Dhabi yang mau vaksin, yang mungkin habis bulan ini 6 bulannya itu, pokoknya bisa dicek aja di Al-Hosn itu. Kalau sudah tidak connected itu berarti sudah habis masa berlakunya vaksinnya, jadi sudah harus divaksin kembali. Tapi ada pilihan lain juga yang disarankan, katanya bisa itu booking di hotline rumah sakit LLH itu katanya 800 005 kayak gitu ya. Tapi 855 kayak gitu, 855 ya. Tapi saya sudah coba, nggak tahu, ribet sedikit, agak bisik gitu, mungkin banyak sekali yang booking, jadi saya tidak berhasil dan makanya saya ikut ngantri aja. Tapi kalaupun tidak berhasil ini hari ini ngantri, mungkin saya nunggu teman lain aja, gimana baiknya gitu. Ada lagi satu tempat lagi buat vaksin, tapi di situ harus dites dulu katanya, harus ada swab test dulu. Kalau sudah negatif baru bisa divaksin. Kalau yang ini saya mau ngantri, katanya enggak harus dites dulu. Yang penting datang ke sana ikut mau ngantri, harus sabar. Ini saya mau bekal air. Kalau keluar dari sini dari rumah, ini masih di rumah. Kalau sudah keluar dari rumah, aku mau beli air dulu ke Bakala, ke warung, mau bekal air minum sama jus. Soalnya ngantri 2-3 jam itu kan dehidrasi ya, apalagi di bawah suasana panas itu sekitar 48 derajat kayak gitu. Panasnya gerah minta ampun. Mana juga aku tuh ini kan dari rumah saya ke tempat vaksin itu, mungkin aku sekarang jalan kaki harus 2 km karena aku tidak punya kartu bis. Kemarin mau ngisi berkali-kali di vlog aku sebelumnya kan, itu mesinnya selalu error. Jadi ya terpaksa aku mungkin jalan kaki, aku nggak tahu. Walaupun lelah harus berjuang demi mendapatkan keringanan hak fasilitas. Makanya aku harus berjuang. Ini adalah perjuangan. Di sini tuh enak, semuanya terfasilitasi, tapi kita juga harus ada kerja kerasnya. Kayak gitu ya. Apapun ya, pastinya semuanya, apapun pasti ada kendalanya. Kita harus berjuang untuk mencapai keringanan gitu, di puncak yang lebih baik gitu. Itu kita harus berjuang ya. Begitu juga bikin YouTube ini harus berjuang.
Oke, gitu aja ya teman-teman. Dimanapun gimana keadaan di negara masing-masing tempat tinggal kalian semuanya, di kota-kota semuanya. Tapi di sini juga katanya di UAE juga tidak semua. Ini hanya di sini aja di Abu Dhabi diperlakukan seperti itu. Kalau di luar Abu Dhabi, di luar kota kayak Dubai, Sharjah, Ajman itu katanya sih nggak memperlakukan seperti ini. Ini hanya khusus karena Abu Dhabi itu adalah kapital ya, ibu kota kayak di kita Jakarta, ibu kotanya Indonesia Jakarta. Ini kan Abu Dhabi ibu kotanya UAE itu Abu Dhabi kapitalnya. Jadi di sini tuh super ketat banget. Jadi mereka pemerintah government Abu Dhabi itu maunya pokoknya Abu Dhabi itu clear, sampai dijuluki kan kota the best pokoknya in the world, di seluruh dunia kayak gitu. Karena semua di sini tuh teratur, tertata rapi, semuanya terfasilitasi, dan pemerintahnya juga bisa dibilang ya care. Cuman gampang-gampang susah kadang gitu ya. Kita harus ada perjuangannya. Nah, seperti itu. Mungkin udah buat yang tinggal di Dubai mungkin enggak, aku kurang tahu. Banyak yang komen sih kemarin ngasih tahu ke aku, katanya kalau di Dubai enggak ada peraturan seperti ini dan itu biasa saja. Kalau di Abu Dhabi sih masih super ketat, penanganan prokes COVID-nya itu pokoknya masih sangat ini ya, masih sangat ketat banget. Tapi ini juga demi kebaikan, kita harus sadar, harus mengikuti karena ini juga buat kebaikan kita sendiri. Alhamdulillah di sini tuh case-nya menurun, tidak seperti di negara-negara lain, di kota-kota lain. Di sini masih alhamdulillah masih minimalisir lah, udah bisa terminimalisir gitu. Jadi jarang gitu yang terpapar ya. Dan kembalinya pastinya itu enak juga untuk kita, padahal kalau kita sudah dilaksanakan itu ya enaknya kembali ke kita juga ya. Oke, aku turun dulu, tapi aku mau beli air dulu ya teman-teman. Oke, see you nanti di luar ya. Teman, ini aku sudah di luar, aku menuju ke jalan, mau naik bis ya. Kayaknya harus naik bis deh, aku nggak tahu lah ya. Biar jalan kaki juga. Ini aku di jalan. Nah, teman-teman, aku sepertinya videonya sampai di sini dulu karena kepanjangan. Kita sambung lagi nanti part keduanya ya, perjalanan untuk divaksin yang ketiga. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir videonya, dan jangan lupa subscribe, like, and comment agar aku makin semangat dan rajin uploadnya. Bye bye, assalamualaikum, see you in the next video.